Shalom, perkenalkan nama saya Irina Selma. Saya dari kelas PKK 5 semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya, yaitu tugas yang kedua. Pengantar sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Yang pertama itu awal kedatangan Katolik di Nusantara. Gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua itu perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, Gereja Katolik mengalami tantangan besar ketika Belanda yang mayoritas beragama Protestan mengambil alih wilayah Nusantara dari Portugis. Yang ketiga itu kebangkitan kembali Gereja Katolik abad ke-19. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai toleran terhadap agama Katolik. Yang keempat itu Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kelima itu peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Gereja Katolik Indonesia terus berkembang dengan lebih dari 8 juta umat. Gereja aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan dialog antar agama. Selanjutnya itu masuknya agama Katolik ke Indonesia abad 16 sampai 17. Yang pertama itu latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Yang kedua itu misi Katolik di Maluku. Pada tahun 1546 sampai 1547, Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Yang ketiga itu tantangan dan perkembangan Gereja Katolik pada abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar. Ketika Belanda VOC menguasai wilayah Nusantara, mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan penyebaran agama Protestan. Yang keempat itu bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Sekian resume dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.